Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Maulana dari kelas manajemen L5 dengan NPM 101211593. Di sini saya akan menjelaskan materi ta'arif Rasul atau definisi pengertian Rasul. Rasul berasal dari kata arsala yang artinya mengutus atau mengirim. Sedangkan menurut istilah Rasul artinya seorang laki-laki yang soleh yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia berdasarkan wahyu Allah yang diterimanya. Pengertian dari Rasul sendiri itu mempunyai bagian-bagian materi. Yang pertama adalah insan fitrah. Insan adalah makhluk yang mempunyai daya nalar, daya pikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Selanjutnya, fitrah adalah awal mula penciptaan manusia, sebab lafaz fitrah tidak pernah dikemukakan oleh Al-Quran dalam konteksnya. Selain dengan manusia, hubungan insan dan fitrah dalam Islam fitrah merupakan kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir. Macam-macam materi dari insan fitrah yaitu adalah mengetahui keberadaan Sang Pencipta. Tak ada cara lain untuk mengetahui keberadaan Sang Pencipta selain dengan pengamatan secara mendalam baik terkait diri sendiri, alam, dan kehidupan. Diri manusia sendiri mulai dari rahim hingga lahir ke dunia, dari ujung kaki hingga kepala, penuh dengan keajaiban dalam proses penciptanya dan bisa mudah dibuktikan. Sang Pencipta pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Yang kedua yaitu dalam mengabdi pada Sang Cipta. Setiap manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian seorang manusia kepada Allah adalah pengisian hidup dengan semua kebaikan yang dirumuskan oleh Sang Pencipta sebagaimana yang tertuang dalam ajaran yang kita yakini. Selanjutnya adalah hidup yang teratur. Firman Allah dalam surat Al-Qasas yang berisi, "Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Petunjuk Rasul terkait pada puasa sunnah, yaitu adalah petunjuk Rasulullah dalam masalah puasa sunnah adalah petunjuk yang paling sempurna, pencapaian maksud yang paling besar dan paling mudah bagi jiwa beliau. Berpuasa hingga dikatakan tidak pernah berbuka dan berbuka dikatakan tidak pernah berpuasa. Yang kedua yaitu diantara petunjuk adalah beliau tidak menyukai mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan beliau senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Yang selanjutnya adalah mengenal pencipta yang hak dalam Al-Quran. Kata hak banyak tercantum dalam Al-Quran. Istilah itu umumnya diartikan kebenaran, namun sebagian tidak diartikan sama sekali. Hanya dengan memakai istilah hak itu sendiri dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26, istilah tersebut tidak mungkin diartikan dengan kebenaran. Arti sesungguhnya dari hak yang tercantum dalam kedua ayat suci tersebut ialah yang logis. Maka berikanlah pada kerabat orang miskin yang logis untuknya. Yang kedua adalah panduan hidup. Rasulullah SAW merupakan nabi dan rasul terakhir serta sebaik-baiknya petunjuk dalam mengarungi kehidupan dunia. Figur teladan yang telah Allah pilih untuk mengajarkan dan menjalankan syariat Islam, satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah. Sekian materi tentang ta'arif Rasul dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.